Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya ya. Alhamdulillah kita masih bertemu dengan senang hati dan dengan kondisi sehat dulur. Alhamdulillah ya. Yuk kita cek glodok hari ini di kandang saya. Alhamdulillah sudah pada netes atau masih pada nelur. Itu kita cek semua dan nanti tak kasih saran buat kamu. Saya menggunakan pakan apa itu nanti kita ulas di sini ya. Sama saya menggunakan vitamin apa yang bagus atau yang saya gunakan setiap hari itu apa, silahkan tonton terus lor. Nah, di video kali ini saya mau sedikit ngobrol, sedikit menjelaskan untuk beternak burung lebet yang saya alami dan yang saya lakukan setiap saat ya. Dari dulu sampai sekarang itu yang saya gunakan setiap hari itu apa, saya menggunakan jagung kangkung, itu setiap hari saya kasih, dan jagung kangkung itu cuma dikit-dikit loh, seperti ini ya. Nah itu cuma dikit, terus kangkungnya itu cuma sedikit banget loh. Nah itu kangkung itu cuma satu batang, kalau ada yang kecil kasih yang kecil, kalau ada yang batang besar ya kasih yang batang besar, nggak apa-apa loh. Itu terserah nih. Cuman saran saya kalau mau diternak burungnya itu kangkung itu kasihnya dikit-dikit aja, biar supaya burung itu nggak terlalu banyak makan kangkung, biar burung masih tetap makan biji-bijiannya loh. Nah terus biji-bijian saya menggunakan apa? Saya biji-bijian pakai kenari seed, terus millet putih, kenari seed, millet putih, millet merah, biji sawi sama kuaci. Cuman 5 macam, tapi perbandingannya itu macam-macam lor. Kenari millet putih itu 5 kilo, terus millet merahnya setengah kilo, kenari seednya 3 kilo, terus biji sawinya itu setengah kilo, terus kuaci itu seperempat aja. Itu sudah banyak banget lor, atau 1 on nggak apa-apa kuaci, jangan banyak-banyak ya lor. Nah, kuaci fungsinya buat apa? Buat makan burung lor. Saya juga kurang tahu kalau itu, cuman saya menggunakan pakannya itu campurannya setiap saat kayak gitu terus ya lor. Yang saya ternak ini saya menggunakan campuran itu terus lor, dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah produk dengan lancar, dan kita menggunakan vitamin diminum ini karena agak kuning-kuning kayak extra jos ya. Kalau yang ini udah nggak tak kasih karena dia tuh ngeram, jadi yang ini tak kasih kayak kuning-kuning kayak gini. Maaf kalau tempat minumnya itu kotor ya lor. Ini tak kasih Vitapoint secukupnya, tapi tak aduk di salah satu tempat minum kayak gitu ya. Nah tak aduk di situ, kita campur. Saya mau gunakan berapa jodoh gitu, kita kira-kira aja. Dan ini masih ada sisa segini lor. Campuran saya itu nggak terlalu keruh kuningnya, cuman masih ya kayak gini ya, gini kuningnya gini. Ini kita gunakan untuk yang mau nelur sama yang belum bertelur, dan yang siapan juga tak kasih. Cuman yang masih paut kayak gini belum tak kasih ya loh. Yang masih paut kayak gini belum tak kasih. Terus yang kalau sudah nelur 3 atau 4 itu sudah saya hentikan. Contohnya ini sudah nelur 4, ini kita hentikan. Ini ya telurnya. Oh kita cek aja, ini sudah ada yang isi atau belum ya telurnya, kita cek. Saya menggunakan Vitapoint. Biasanya itu telur sudah nelur 3 itu sudah kelihatan kalau telurnya itu isi. Cuman ya kita cek biar lebih detail lagi, real. Nah ini ada kangkung di dalam glodok, itu tidak apa-apa ya lor. Ini ada kangkung dalam glodok itu tidak apa-apa. Kita tidak usah susah atau tidak usah bingung kenapa kangkung selalu masuk dalam glodok. Kangkung masuk dalam glodok ini, kita cek ini dulu ya, nanti kita jelaskan. Ini sudah isi ini lor. Alhamdulillah ya lor, ini isi ya lor. Awas ini induknya galak ini lor, sudah ada yang isi ya lor. Ini masih posisi
Nah ini isi, belakangnya itu juga isi loh. Nah ini isi ini loh. Ini induknya galak banget sih loh. Nah ini saya jelaskan ya, kenapa induk ada yang selalu ngangkutin kangkung ke dalam glodok, dia nggak dimakan, cuman dimasukin ke glodok. Itu tidak apa-apa lor. Itu mungkin burung merasa telurnya itu terlalu panas di dalam glodok, terus kangkungnya itu dibawa ke dalam. Jadi itu tidak menimbulkan permasalahan untuk di telur ya, menurut saya kayak gitu. Dan alhamdulillah telur berapapun itu masih tetap netas, bukan karena banyak kangkung di dalam glodok. Asal kita ngasih kangkungnya itu nggak terlalu banyak, nggak berair di dalam glodok loh. Yang penting kita atur juga itu kangkungnya ngasihnya seberapa satu hari, terus jagung kita kasih cuma sedikit gitu loh. Nah itu kadang ada yang tiga gigi jagung itu memutar, ada yang 4 gigi memutar. Nanti kita lihat jagungnya itu besar atau kecil. Dan kalau burung yang sudah netas itu tetap kita kasih kangkung sama jagung ya. Yang belum netes, yang belum nelur, yang baru ngeram, kita tetap kasih lur setiap hari. Jadi kalau ada pertanyaan seumpama dulur ada yang bertanya kangkung sama jagung itu bikin lemak atau enggak bikin lemak lur. Asal kita ngasihnya itu juga kita kontrol. Jangan satu batang jagung itu dimasukkan semua. Nah itu nanti kalau burung suka makan jagung itu bisa menimbulkan lemak loh. Karena apa? Karena dia over makan. Tapi kalau kita kontrol ngasihnya dikit-dikit itu insya Allah enggak apa-apa. Dan saya itu ternak dari dulu pertama kali sampai sekarang itu dapat ilmu dari teman-teman. Setiap hari dia ngasih jagung itu aman-aman aja loh, alhamdulillah. Dan kalau vitamin saya tahu itu juga belum lama sih lor. Wah, ini mana sudah ada yang atas lor. Mana atas ini lor. Nah ini netes jagung tetap kita kasih segitu ya lor. Tidak kita perbanyak, tidak kita kurangin, cuman segitu terus lor. Saya ngasihnya itu segitu terus setiap hari. Mau dia ngeloloh, mau dia ngeram, mau dia belum apa-apa, mau dia habis kita ambil anakan, itu setiap hari kita ngasihnya segitu terus lor. Jadi nggak ada yang saya beda-bedakan, nggak ada yang saya istilahnya saya anak tirikan, itu enggak. Kalau di tempat saya tetap kayak gitu terus lor. Nah ini contohnya, ini baru nelor itu tetap kita kasih jagung sama kangkung. Nah itu nelor 2. Ini kemarin netes 5 ekor, 5 butir, dan sekarang sudah ini lagi, sudah nelur lagi. Dan ini dia belum nelur, cuman masih tetap tak kasih. Contohnya ini itu masih paut usia, tapi tetap kita kasih jagung sama kangkung lur. Nah itu gini bang, ini nggak menimbulkan lemak. Oh itu enggak, kalau kayak gini enggak ya lur. Yang penting kita kontrol jagung sama kangkungnya itu jangan over lah, ngasihnya itu jangan terlalu over. Jadi kita kasihnya juga dikit-dikit. Kalau kita kasihnya jagungnya setiap hari itu 1 batang jagung, nah itu bisa menimbulkan lemak itu ya, tentunya sangat bisa. Karena apa? Karena burung kalau dia suka makan jagung, dia makan terus loh. Bijian nggak dia makan. Kalau kayak gini kan kita ngasih jagung cuma dikit, terus burung kalau jagung sudah habis dia makan apa? Makan bijian lagi loh, tidak makan jagung terus. Nah istilahnya kayak gitu ya lor. Jadi kita juga kontrol ngasihnya, terus burung juga nggak terlalu over makan. Nah ini ada apa lagi ini ada cepuk ini ya lor. Ini itu campuran lor, campuran, tak kasih tahu ini.
Nah, ini lor, saya nyampurnya di sini. Nah, ini top grade sama, terus saya lupa lor. Yang satu itu buat ayam petelur ini lor. Yang ini namanya apa ya? B12 kayaknya. Iya, B12 yang agak kemerahan itu B12, terus yang kayak kerang-kerang ini dari top grade. Kita campur top grade 2 plastik, terus B12 nya itu satu plastik ya loh. Kalau buat burung lobet begitu, tapi ada lagi yang dari temen itu buat ternak murai batu, dia kasih 1:1. Alhamdulillah. Oh, ini lupa nggak kita tutup loh. Alhamdulillah produk dengan lancar dan telurnya itu selalu menetes, selalu bagus. Itu dari itu juga ya loh. Jadi itu terus kita tambah lagi dengan vitaminnya itu saya menggunakan Vitapoint loh. Tak ambilkan bentar ya. Saya menggunakan Vitapoint ini. Kemarin mau buka yang 25 gram cuman habis, terus kita buka yang 50 gram. Kalau 25 gram kita menggunakan vitamin ini 25 gram itu buat 1 2 3 14 indukan, 14 yang kita ternak, 14 sangkar. Itu kita masih bisa untuk jangka waktu 3 minggu sampai 1 bulan loh. Jadi 25 gram itu juga sudah bagus ya, sekitaran 3 mingguan lah lor. Kalau 1 bulan kayak ya masih kurang, cuman 3 minggu ya masih mencukupi, tapi itu cuma dikit-dikit kan kita ngasihnya. Alhamdulillah berkat Vitapoint ternak saya itu produknya selalu banyak, dan saya nggak menyarankan kamu harus memakai Vitapoint. Kalau mau ternak kamu itu lebih bagus, lebih banyak anakan, silahkan gunakan Vitapoint. Coba dulu yang 25 gram, atau kalau ternaknya banyak langsung yang 50 gram. Itu lebih ngirit sih lor. Saya bukan promosi Vitapoint di sini karena saya jualan juga, tak promosi di sini juga nggak apa-apa, bebas lor, nggak ada endorse nggak apa-apa. Nah ini kalau ada yang mau, ini materi baru mau tak simpen, cuman kalau ada yang mau ya nggak apa-apa lah. Ini Biola PB jantan DNA, nah itu kali PFVO lor. PFVO nya betina, ini sepasang DNA. Kalau laku 9 juta tak kasih, kalau enggak ya biar di sini saja, besok kita kasih glodok, kita rawat dengan senang hati, dan tentunya dengan penuh kasih sayang, biar burung juga mau produksi di sini dan mau diajak bekerja di sini ya. Tuh kok diajak bekerja? Lah kan kita burung kita pelihara, dia beranak, anaknya bisa kita jual, bisa kita buat regenerasi. Nah itu kan hasil dari penjualan, kita dapat untung, terus dapat buat materi berikutnya atau buat regenerasi lagi. Nah, di situ kita tinggal atur sendiri kalau itu keuangan itu loh. Ya pada intinya saya terima kasih buat dulur-dulurku semua yang selalu menonton video saya dan selalu mensupport saya untuk beternak burung, untuk berjualan burung. Saya berterima kasih sekali buat dulur-dulurku semua. Salam sukses selalu ya. Oh ya, saya itu buat channel lagi lor. Tolong ya di subscribe atau dikunjungin channel saya itu di Joko Pandak Family. Itu saya masih videonya itu sekarang masih di sepedaan. Jadi nanti linknya ada di bawah sini ya lor. Silahkan dikunjungin dan di subscribe lor, bantu subscribe lor. Besok kita adakan giveaway. Mau di giveaway-nya itu mau di channel Joko Pandak ini atau Joko Pandak Family. Besok kita adakan giveaway. Insya Allah nggak lama lagi lor, mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau berapa. Kalau subscribe Joko Family itu semakin bagus, semakin banyak,
dan sampai 1000 subscribe kita cepet-cepet adakan giveaway, mau giveaway burung, mau giveaway ya insya Allah adalah giveaway-nya itu. Tentunya istimewa untuk kalian semua, semoga mau. Ya terima kasih ya lor. Itu tadi sudah saya jelaskan dengan detail yang saya gunakan untuk peternak burung apa saja. Silahkan ditonton, silahkan dicermatin. Kalau belum cermat silahkan diulangin, nggak apa-apa. Santai saja lor. Pada intinya kalau mau ngasih burung yang diternak itu pakai kangkung sama jagung itu bagaimana, itu nggak apa-apa. Yang penting kita kontrol ngasihnya jangan banyak-banyak lor. Yang penting kita juga lihat kondisi burung ya, kondisi burung baru apa itu tetap kita kasih, dan kita kasih vitamin biar supaya burung tetap selalu terjaga kesehatan dan selalu mau dia beranak pinak lor. Yuk terima kasih ya buat bro-bro semua, salam sukses selalu dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mano edo birahi ndang kawino ndang manao.